Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Sebelum kita mulai videonya, saya mau minta maaf dulu nih sama teman-teman kalau misalnya eh, ada suara mengganggu gitu ya. Mungkin suara saya nggak kedengeran dari video karena di luar lagi hujan nih. Siapa tahu masuk ke dalam video ini suaranya gitu ya. Jadi saya minta maaf dulu nih misalnya agak-agak keganggu untuk kualitas suara di video kali ini ya. Oke deh. eh saya banyak terima pertanyaan dari kawan-kawan semua gitu ya, baik itu di Facebook, di Instagram, di YouTube. Apa sih teknik promosi yang sering digunakan atau mungkin yang paling work saat ini dipakai gitu ya? Kalau menurut saya sih teknik jualan di bisnis online tuh ada banyak ya, banyak banget caranya. Cuman kalau diminta yang paling works yang mana saya nggak tahu ya, karena nggak semua saya pakai. Terus setiap model dan setiap apa istilahnya, setiap produk itu tekniknya beda-beda. Nah bisa nih kalau misalnya teman-teman jualannya apa, herbal misalnya, saya produknya custom misalnya, itu dua produk yang berbeda aja udah beda tuh tekniknya nanti. Dua produk, dua pendekatan yang berbeda. Nah saya sendiri pakai yang mana? Sejauh ini ada 3 teknik yang paling sering saya pakai untuk jualan di bisnis online gitu ya. Nah, ini dalam konteks jualannya produk custom, produk fisik gitu ya. Kalau misalnya produk digital tuh agak beda lagi. Nanti deh kita bahas lagi kalau misalnya ada yang mau nanya tentang produk digital kayak gimana. Cuman yang kali ini akan saya bahas adalah 3 teknik yang paling sering saya pakai untuk promosi produk fisik. Nah, gitu ya. Mungkin bisa jadi teknik ini akan beda hasilnya sama aplikasinya ke produk teman-teman misalnya. Bisa jadi kalau misalnya sama gitu ya, produknya sama, tekniknya juga sama, hasilnya juga pasti akan beda teman-teman. Karena karakteristiknya itu pasti beda gitu loh antara produk satu dengan produk yang lain. Meskipun sama ya, meskipun sama produknya, misalnya sama-sama produk custom nih, karakter orangnya pasti beda. Eh, Level edukasinya pasti beda, level apa istilahnya ya, kalau misalnya orang-orang yang memang udah ngerti produk custom tuh kayak gimana, atau produk fisik yang teman-teman jual tuh kayak gimana, mereka akan lebih mudah diedukasi, itu udah pasti. Kalau misalnya yang agak awam, yang agak masih polos gitu ya, dalam artian masih belum ngerti apa-apa tentang produknya, cuma tahu iklan biasanya, atau cuma tahu temennya ngasih tahu gitu ya, nah itu beda tuh pendekatannya nanti. Jadi teman-teman mesti diingat juga bahwa teknik yang dipakai di tempat saya dengan di tempatnya kamu itu belum tentu hasilnya sama gitu ya. Tapi silahkan kalau mau dicoba silahkan. Yang pertama yang paling sering saya pakai adalah teknik double binding. Teman-teman akan sering dikasih jawaban yang mengandung pilihan. Double binding itu dua pilihan gitu. Tapi di sini dalam konteks bisnis online, jawabannya selalu ya dan ya. Nggak ada ya dan tidak, tuh nggak ada. Dalam bisnis online tuh nggak ada yang iya dan tidak. Kita sebagai customer service atau apa istilahnya, admin gitu ya, melayani calon pembeli kita, leads yang masuk itu, kita selalu berasumsi mereka akan beli gitu, meskipun nggak selalu terjadi. Nggak, setidaknya kita sudah mengasumsikan mereka akan beli ketika masuk ke dalam chat kita gitu. Jadi teknik double binding ini penting karena apapun dia jawaban yang akan dipilih oleh si customer, kita akan punya pertanyaan berikutnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada leads masuk nih, halo saya mau tanya produk ini dong misalnya kayak gitu ya, terus teman-temannya bilang, halo kak selamat datang, kakak mau coba produk yang A apa yang B, nah gitu tuh double binding gitu. Nah terus kalau misalnya udah terakhir tanya jawab gitu ya, pertanyaan apa istilahnya, follow up-nya mungkin bisa dibilang kayak begitu. Misalnya udah lama dia nggak ngebalas chat lagi, pertanyaan follow up-nya, jangan gunakan jadi atau tidak. Nah itu kan ya dan tidak tuh, nggak boleh. Pertanyaannya biasanya kayak gini saya, halo kak, jadinya mau produk yang A apa yang B, nah selalu gitu.
ya dan ya terus tuh, nggak boleh ya dan tidak. Kalau ya dan tidak jawabannya pasti tidak, coba aja sendiri. Jawabannya pasti tidak. Jadi teman-teman mesti pahami bener-bener kalau misalnya kita sebagai CS atau admin gitu ya yang melayani chat dari para leads, usahakan pakai teknik double binding ya dan ya. Pertanyaan ya dan ya ini juga bisa dibilang gimana ya, sedikit banyak akan menggali kebutuhan customer kita gitu. Dengan begitu leads yang masuk akan bisa lebih terjaga kualitasnya, dan juga kita sebagai CS tuh bisa merekomendasikan produk yang tepat ke leads yang masuk ini gitu loh. Jadi semakin kita bisa menggali kebutuhan atau masalah yang ada pada leads kita dengan pertanyaan double binding ya dan ya tadi, kita akan lebih bisa membaca karakteristik mereka ini butuhnya produk yang seperti apa gitu loh. Nah ini makanya ilmu untuk memahami produk knowledge itu penting. Jangan sampai kita yang jualan malah kita yang nggak tahu produk kita gitu loh, bingung nanti. Kita yang nggak tahu, apalagi mereka yang baru lihat iklan kita misalnya gitu ya. Jangan sampai orang tuh tanya kita nggak bisa jawab gitu, sayang banget. Itu artinya sama aja kita nggak mau share produk kita nggak tahu apa yang kita jual gitu. Mending gak usah jadi penjual sekalian kan. Nah, contohnya nih double binding nih, ada contohnya. Kakak mau ambil yang satuan atau mau ambil yang paketan misalnya kayak gitu, atau misalnya mau pilih bahan yang lentur atau bahan yang keras nih kak misalnya, atau misalnya kalau baju nih atau jam tangan misalnya, mau yang couple atau yang satuan kak. Nah kayak begitu kan double binding semua tuh, ya dan ya. Nggak ada tuh pertanyaan ya dan tidak tuh, nggak ada. Situ bobotnya sama semua, ya dan ya. Apapun yang dijawab akan semakin mengarahkan kita kepada kebutuhan istilahnya masalah yang ada pada si customer kita gitu ya. Yang kedua adalah scarcity. Saya paling suka scarcity karena tipikal orang-orang, apalagi kayaknya di Indonesia deh ya, karena kita tinggal di Indonesia jadi saya taunya di Indonesia gitu. Jadi tipikal orang-orang yang mau beli itu selalu suka menunda. Jadi scarcity ini penting gitu. Dalam artian biar orang-orang yang suka menunda, yang suka entar-entaran dulu itu bisa bertindak atau action lebih cepat gitu. Minimal dia bisa memutuskan untuk jadi beli atau enggak lebih cepat daripada nggak ada scarcity sama sekali gitu. Kalau nggak ada scarcity, yakin deh mereka pasti bakal nunda-nunda terus, yakin. Gimana pun caranya kita harus punya scarcity teman-teman, karena itu juga bisa membuat efektivitas pelayanan kita jadi lebih cepat gitu loh. Karena kita nggak mungkin kan ngelayanin di cuma dia seorang gitu loh. Nggak ada kejelasan, udah nggak ada kejelasan, ditanyain gak jawab gitu ya. Nah kalau kita kasih scarcity kan kita bisa kasih batasan nih, halo kak, promonya tinggal hari ini doang nih, kakak mau ambil yang promo apa non promo nih kira-kira gitu misalnya. Kalau misalnya nanti aja yang non promo, ya udah tinggal dulu berarti. Nanti kalau misalnya non promonya yang promonya udah habis baru dikasih tahu lagi gitu. Pokoknya jangan sampai kita membuang waktu kepada orang-orang yang nggak terlalu niat untuk membeli produk kita lah gitu. Makanya scarcity ini penting. Contoh misalnya, halo kak, harga promonya tinggal 2 hari lagi ya misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kakak ngambil paket A hari ini, kakak akan dapat diskon 50% misalnya. Banding promo ini cuma sampai tanggal 12 Desember ya kak, misalnya orangnya hubungin kita tanggal 10 Desember nih, promonya cuma 2 hari gitu. Diskon ini cuma berlaku untuk 10 orang tercepat aja kak. Nah kakak termasuk orang yang ke-8 atau ke-7 lah misalnya kayak gitu ya. Bebas aja sih, yang penting jangan sampai membuat orang tuh semakin malas untuk mengambil keputusan gitu, semakin lambat mengambil keputusan. Jangan sampai kayak gitu. Yang ketiga, limited edition atau edisi terbatas. Nah ini akan menimbulkan kesan yang eksklusif kepada si calon pembeli produk kita gitu loh. Dengan demikian ada rasa bangga, ada emosi yang terlibat di dalamnya ketika seseorang bisa memiliki produk itu gitu. Nah makanya saya suka teknik ini karena
bisa membuat orang-orang yang berminat dengan produknya itu merasa ada keterikatan emosi lah, istilahnya kayak begitu ya. Jadi di eksperimen aja, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya produk apa gitu ya yang rilisnya cuma sebulan sekali atau mungkin setahun sekali, nah itu teman-teman bisa mengkreasikannya untuk sebagai produk yang limited edition misalnya. Harganya bisa jauh lebih mahal 2 kali lipat misalnya, bisa jadi karena rilisnya cuma setahun sekali misalnya gitu, dan setahun sekali pun produksinya cuma ada 10 misalnya. Itu kan langka banget tuh, setahun sekali cuman ada 10 orang yang bisa memiliki itu gitu, bisa mengkreasikannya sendiri sesuai dengan keperluan promosi teman-teman dan produknya juga gitu ya. Contohnya apa misalnya, paket fashion kaos, topi, sendal eksklusif K-drama startup hanya cuma 100 pieces misalnya, atau jam tangan edisi spesial ultah ke 150 tahun produk merek A ini hanya diproduksi 150 unit saja, setelah itu tidak ada lagi misalnya. Kayak gitu kan eksklusif banget gitu ya buat si calon pembelinya, jadi mereka akan punya keterikatan emosi kayak begitu, dan punya ada rasa bangga juga memiliki item yang cuman dimiliki oleh orang-orang yang terbatas gitu, collectible item lah istilahnya kayak begitu. Mungkin itu ya 3 teknik yang paling sering saya pakai ketika promosi produk saya. Kalau misalnya teman-teman punya teknik-teknik yang lain, apa favoritnya, silahkan tulis aja kita di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman mau request materi apa lagi, atau mungkin ada kritik, saran, dan pengen tanya-tanya, boleh tulis aja di kolom komentar. Ada ebook gratis juga di deskripsi, follow Instagram saya ada di deskripsi, semuanya lengkap, silahkan aja diklik satu-satu. Kalau misalnya teman-teman butuh, silahkan ambil. Kalau misalnya teman-teman nggak butuh, kasih tahu teman-teman yang butuh ya. Silahkan juga disebarkan video ini kalau misalnya lagi ada pembahasan di grup, atau mungkin lagi ada pembahasan di lingkup arisannya misalnya gitu. Kalau misalnya cocok pembahasannya dengan yang ada di video ini, silahkan ditonton rame-rame gitu ya. Ini materi gratis juga, saya kasih gratis lagi ke teman-teman, silahkan disebarkan gratis. Kalau misalnya ada yang nyuruh bayar untuk nonton video ini, kasih tahu saya ya, biar saya banned orangnya. Oke deh, segitu dulu mungkin video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Salah hilap mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.